Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subuh hari. Subuh hari ini sudah baru selesai subuh ini, Pak, Itulah, ya. Bang. Kita take subuh-subuh ini, Pak. Kita kejar waktu, Bro. Jumpa lagi sama saya Yaya Saya dan Agang, ya, anak Makassar Voice. itu Itu poinnya. poinnya. Nah, podcast sebelumnya kita membahas tentang anak muda dan pilkada. Oke, Nah, untuk yang kedua ini, Bang Agang, ya. kita akan membahas tentang apa sih tantangan anak muda masa kini. Oke, itu poin yang sangat dibutuhkan sama teman-teman semua Nah, sebenarnya. karena saya gini Bang Agan, Iya, maksudnya kita sadar betul iya, bahwa anak muda ini aset masa depan bangsa, betul banget. generasi masa depan bangsa. Betul. Sehingga kalau kita ingin menciptakan generasi yang unggul, maju, berdaya saing, cerdas, punya intelektualitas, dan punya kepekaan sosial, maka hari inilah mereka harus membentuk, berproses, belajar sebaik-baiknya untuk meningkatkan dirinya, Betul. meningkatkan potensinya dan mengembangkan Skill-skillnya. skill yang ada di dalam dirinya supaya Betul dia banget. bisa survive Untuk karirnya. untuk karirnya. Betul Nah, banget. kita persingkat waktu saja. Iya, Pertanyaan pertama, Bang, ini. iya, 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 iya. Menurut Bang Ageng, melihat anak muda hari ini, Oke. apa sih yang menjadi tantangan anak muda masa kini, Bang Ageng? Ini based on my opini ya teman-teman. Yes. Saya juga saat ini ya belum sukses, masih berproses juga Ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk berpikir kritis oke. tentang kondisi, tentang Ya, lingkungan di sekitarnya kita dan lain-lain semuanya. ya. Dan topik kali ini yang kita mau bahas ini cocok sekali dengan semboyangnya pemerintah sekarang untuk menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Apa tuh semboyannya, Bang? Semboyangnya mereka itu lebih kayak bagaimana Indonesia Emas nanti di 2045. Oke, oke. Nah, nanti di tahun 2045 itu bukan tiba masa tiba akal. Yes. Jadi harus di-prepare dari Berarti sekarang. harus persiapan dari sekarang. Betul, Apa anak tuh persiapannya? anak mudanya dan Iya, lain-lain semuanya. Jadi nanti tuh lebih ke saat ini yang dibutuhkan sama anak-anak muda itu yang jarang sekali menyadari tentang potensi apa semua dan lain-lain adalah oke. tentang soft skill yang harus teman-teman punya. Soft skill, menarik, menarik. Betul. Apa menurut Bang Ageng itu tentang soft skill? Oke, soft skill. Saya lebih ke kasih analogi simpel Bang ya. Oke. Soft skill itu setidaknya ketika teman-teman yang selesai SMA, Yes. selesai di bangku sarjana, Yes. setidaknya kalian punya skill yang bisa kalian jual untuk survive. Jual. Jual atau dengan istilah yang viral zaman sekarang itu kalian punya value lah. Value. Betul. Posisi berdiri, standing position. Standing positionnya di Oke, oke. situ gitu. Nah, Makanya hari ini saya mau bahas juga sama Bang Yaya adalah bagaimana nih anak-anak muda peduli dengan soft skill itu sendiri. oke. Nah, Tapi tunggu dulu, ya Bang. gimana gimana? Ada sih anak muda yang Ah, tidak peduli pada pengembangan dirinya gitu. emang Yang ada? yang Abang amati. Eh, menurut saya banyak, Banyak. banyak. Oke. Termasuk kalau dari sudut pandang saya Yes. lebih ke bukan salahnya mereka, tapi Hmm. mungkin tidak ada yang kasih tahu mereka, Hmm. tidak ada yang Tidak ada ruang. tidak ada ruang buat belajar, Oke. tidak ada tempat karena memang secara culture yang saya lihat di dunia mahasiswa mahasiswi juga di dunia anak muda juga kita saat ini Oke. kadang mereka hanya pentingkan untuk ngobrol tapi lupa dengan skill yang mereka punya. Hmm. Makanya kan mohon maaf saya tidak Ya, ngejudge. Makanya tingkat pengangguran tiap tahun di Indonesia makin tinggi sebenarnya sumbernya itu dari apa? Dari skill. dari skill. Jangan sampai mungkin teman-teman of course kalian kuliah cepat bagus, tapi Oke. jangan lupa Ya, skill yang mumpuni ketika selesai sarjana. skill yang mumpuni. Betul, karena sarjana itu hanya untuk persyaratan awal ketika lamar pekerjaan. Oke, oke. Ketika ketemu sama HRD, yang ditanya apa? Pengalaman kerja, Iya, ya. skill apa yang dipunya. Iya, ya. Nah, itu rata-rata yang dibutuhkan sama HRD saat ini Dan gitu. itu yang kurang Itu yang dimiliki kurang. anak muda hari ini. Betul Nah, ini banget. sebenarnya poin penting sih Bang Aga. Ya, apa Karena itu, Bang? selalu menjadi bayang-bayang kita ini bahwa eh, tadi kembali ke Ya, statement awal bahwa anak muda pelanjut generasi. betul. Sehingga memang hari ini eh, apa sih bekal Iya, yang harus dipersiapkan anak muda untuk dia bisa survive betul. untuk era sekarang dan untuk masa depan Bang Aga.
Oke, itu pertanyaan yang sangat keren Bang ya. Oke. Kalau dari saya pribadi, saya punya solusi sebenarnya teman-teman. Yes. Ini dari lebih ke pengalaman saya pribadi. Saya kutip dari Elon Musk, Elon Musk. ya Elon Wah, Musk, foundernya Tesla, salah satu orang terkaya di dunia. ya ya. Gen Z sekarang itu salah satu generasi yang penuh dengan privilege. Gen Z nih. Gen Z ini. Milenial enggak? Sebenarnya dua-dua dapat, tapi Oke. lebih privilege Gen generasi Z-nya. Gen Z-nya. Karena dia betul-betul hadir, tumbuh, berkembang di era pesat-pesatnya teknologi. Betul banget, betul Jadi banget. dia semacam anak emasnya teknologi gitu. Anak emasnya teknologi, karena Ya, difasilitasi. ya. Apapun informasi yang kalian butuh saat ini, Oke. sisa cari aja di YouTube, sisa cari aja di ChatGPT, sisa cari aja di Google. Wow. Contoh nih saat ini teman-teman, kalau ditanya ke saya pribadi, Yes. mungkin saya bisa kenalkan diri, saya lebih ke praktisi digital marketing, lebih ke advertising spesialis. Digital marketing lebih perincinya di advertising spesialis. Abang agak ngerjain apa di situ? Bisa Lebih diuraikan? ke saat ini alhamdulillah beberapa brand juga yang sudah dipegang juga. Oke. Ada brand laptop juga, Oke. ada portofolio. Saya berangkat dari dropshipper. Dropshipper itu kayak ambil barang dari marketplace, Dia semacam aneh ya bang, apa lagi itu namanya teh? jualan online yang dalam bentuk dropshipper. Ya. Jadi kita itu ambil barang dari marketplace yang Yes. harga murah, baru Ya. kita jual di FB Ads, kita bikin mini website dengan harga yang ya profit 50 sampai 100 ribu per produk. Wih, lumayan. Ya lumayan. Sudah ada berapa brand ini yang kalau saat ini lebih ke yang kita handle kemarin itu sempat sampai agensi yang kita bangun itu sempat sampai 8 brand. Ya, 8 brand kemarin, cuman kan ada yang putus kontrak, ada yang lanjut. Itu kan tergantung dari penawarannya kita gitu. Kadang ada klien yang memang tidak sabaran. Sementara ini brand baru, langsung mau viral di bulan pertama itu mustahil. Makanya butuh yang namanya kayak content plan yang matang sesuai dengan brand itu dan lain-lain. Panjang lah kalau kita mau bahas soal itu tuh. Tapi kita saat ini lebih ke kita pertajam skill bang. Oke. Bagaimana saat ini kita hidup kembali ke topik awal, generasi yang penuh privilege. Contoh nih teman-teman mau perdalam soal dunia desain grafis. Sisa tulis di YouTube cara desain grafis muncul semua. Saya justru bang ya 10 juta pertama saya itu modal YouTube. 10 juta pertama. Tutorial kayak cara setting FB Ads untuk pemula, part 1, part 2 sampai selesai. Akhirnya saya improve setelah nonton yang video gratisan di YouTube, saya ambil course yang harga jutaan dan lain-lain untuk pertajam skill di situ. Oh, dahsyat. Dasar jadi putarannya di situ, dari hasil dropshipper ambil kelas lagi untuk pertajam skill. Iya. Gitu. Sebenarnya ini yang buat saya respect sama Bang Agang ini. By the way, kenapa? Karena Bang Agang salah satu teman, kawan, sahabat lah. Yang betul-betul sadar tentang apa sih potensinya. Dan Bang Agang mengembangkan. Dan akhirnya bisa mengerjakan sesuatu yang berdampak gitu ya. Betul Bang. Minimal untuk diri sendiri. Betul Bang ya. Tapi Bang Agang, kalau kita lebih mengurai lagi tentang tantangan anak muda masa kini, sebenarnya kalau Abang Agang lihat itu apa sih faktor-faktor yang menghambat anak muda ini mengembangkan dirinya, mengembangkan soft skillnya, padahal ini sesuatu yang penting loh. Betul. Karena ini untuk dirinya, untuk dia punya pijakan gitu ya, fondasi untuk dia hidup hari ini dan masa mendatang. Tapi mereka tidak mengerjakan secara serius Bang Agang. Apa masalahnya itu? Kalau dari yang saya lihat lebih ke faktor lingkungan. Lingkungan itu penting banget. Karena saya sangat ingat banget gitu. Kalau kita nongkrong sama orang kaya, insya Allah kita akan jadi orang kaya selanjutnya. Kalau kita ngobrol sama orang yang sering bahas tentang uang, suatu saat itu jadi magnet uang juga buat kita. Saya sangat percaya itu. Makanya lingkungan penting. Jadi kalau teman-teman mungkin yang belum menyadari soal skill, ya mungkin kalau dari saya pribadi mungkin lingkungannya yang perlu dipertanyakan. Kira-kira ini lingkungan saya pertajam buat skill atau apa gitu. Karena kalau ditanya saat ini komunitas-komunitas pun sudah mulai banyak untuk mengembangkan skill. Misalnya IT developer di Makassar juga sudah banyak komunitasnya. Digital marketing rata-rata suhu-suhunya di Makassar setiap bulan buka kelas juga. Sisa kita cari nih. Kelas apa tuh Bang? Kelas misalnya bagaimana? Bukan. Kalau digital marketing itu lebih ke private class, ajari iklan sampai berhasil. Biasanya itu 2 sampai 3 hari. Promosi gitu ya. Soalnya market brand lah. Betul, marketing brandnya. Jadi semua itu nanti diajari semua cara settingnya kayak gimana dan lain-lain. Banyak kok di Makassar. Dan banyak teman-teman yang ikutan. Banyak.
anak muda juga. Cuman berarti kalau anak muda yang belum dapat info soal itu, berarti lebih ke niatnya masih kurang ya, Iya, iya, menurut iya. saya. Apalagi hidup zaman sekarang yang mau desain sisa fasilitas bertanya, mau IT developer, mau digital marketing. Digital marketing pun luas Bang ya. Iya, iya, iya. Ada kita bisa perdalam soal copywriting, Oke. kita bisa perdalam soal Berarti SEO. nulis-nulis tadi itu Ya, copywriting ya. betul. Copywriting itu Bang Yaya lebih ke seni menghipnotis konsumen dengan kata-kata Melalui narasi, melalui narasi. argumentasi gitu ya. Iya, Betul. iya. Dan bahkan banyak saat ini tuh kayak copyright Berarti dibutuhkan penulis di situ juga, Bang? sangat butuh, sangat dibutuh karena itu ide kreatif semua main Iya, iya, iya. di copywriting. Yang kedua itu SEO, search engine optimization. Yes. Jadi nanti bagaimana teman-teman optimasi website supaya bisa muncul paling atas di beranda Google. Oh, Itu mantap. salah. Ada lagi yang Nah, bagian Google Ads, ada yes. juga. Nah, ada juga web developer juga. Iya, iya, Jadi iya. misalnya nanti kalau ada kayak brand-brand yang mau optimasi bikin website sendiri, itu Iya, malah uangnya juga banyak iya, iya. di situ. Jadi kadang ada beberapa teman itu full time freelancer. Iya, Kalau istilah anak zaman sekarang itu kayak freelancer yang memang kerjanya cuma di rumah. Tapi kliennya datang-datang terus, malah dia yang sortir sendiri kliennya gitu. iya, iya, iya. Karena secara portofolionya bagus. Skill dapat, portofolio bagus, justru bukan kita yang cari kerja, tapi justru nanti Kerjaan HRD. yang cari kita. Betul, betul banget Bang ya. Saya sangat Dahsyat. setuju dengan hal itu. Yes, yes. Makanya hari ini teman-teman yang mau belajar skill dan lain-lain, jangan jangan putus asa lah untuk cari skill Iya, apa yang mau diperdalam gitu. iya benar. Karena Betul. Bang Ageng sih contohnya. Iya Karena iya Bang iya. Ageng berhasil belajar di situ, mengenali Ma- dirinya Bang Amin Agang. amin amin. Tapi saya juga masih belajar teman-teman, masih Ya, perdalam juga soal ilmu advertising, ya digital semuanya marketing kita dan masih belajar juga Bang tuh. siap 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 siap. Kalau dari sudut pandang Bang Yaya sendiri, Yes. dari pemikiran Bang Yaya itu apa kekurangannya anak muda saat ini sehingga mereka tidak bisa improve dari segi skill? Kekurangan Bang ya. Ya, kekurangan. Kalau saya melihat sih sekarang memang pengaruh gadget itu sangat kuat sekali. Oke, GZ. Ya, pengaruh gadget. Bagaimana kita bangun tidur itu langsung terpapar oleh handphone. Oke, Nggak bisa itu kalau kita bangun itu langsung pasti cari handphone itu. betul 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 betul. Biasa kadang-kadang kita lupa cuci muka, Iya, langsung cari betul. handphone, Saya pribadi juga masih kayak gitu juga kadang-kadang, Bang Yaya. tiba-tiba langsung buka Instagram, buka Betul, WA, buka semua platform media sosial, betul, dan kita kadang-kadang larut di situ. betul, Jadi masalah kekurangan pertama anak muda hari ini dia tidak mampu mengendalikan dirinya. betul, Dia larut dengan satu zona nyaman yang membuat dia mager, betul, malas untuk berbuat. Dan memang betul, platform media sosial ini punya apa ya semacam menghipnotis kita untuk kita terhubung di situ. betul. Tapi secara riset Bang Yaya, Yes. justru para founder-founder sosial media Nah, itu mainkan dari segi karena secara riset juga ya, ada oke. yang pernah entah saya baca atau Hmm. video yang lewat, itu mereka mainkan dopamin. Yes. Nah itu yang bikin kecanduan, Dopamin. dopamin. Ya. Makanya setiap kali kita kemana-mana pasti cari HP, Ya. karena dopamin kita sudah tertuju ke HP itu sendiri. Apalagi dengan munculnya kayak TikTok yang short video dan lain-lain semuanya itu. Ya. Kalau ini saya beda secara algoritma sosial media kan, Yes. gitu. Sosial media itu apa yang kita like itu yang akan muncul terus. Oke. Gitu. Apa yang kita komen itu akan muncul terus. Oke. Karena dia tahu apa yang kita suka, apa yang kita komen. Hmm. Makanya kalau saya kembali ke ilmu advertising, sebenarnya di advertising spesialis itu kita beli data sama pihak Hmm. penyedia, misalnya sama TikTok, sama Meta, Yes. gitu. Jadi misalnya nih, saya jual laptop. Ya. Misalnya saya jual laptop, saya bayar ke pihak Meta 100.000 per hari. Ya. Jadi nanti pihak Meta akan kasih orang yang cari laptop. Hmm. Begitu di algoritmanya. Makanya itu ibaratnya beli data. Ya, ya, ya. Makanya data itu penting banget saat ini. Sangat-sangat dibutuhkan saat ini. Gitu. Kembali tadi kekurangan. Kembali ke kekurangan. Ya. Gimana itu? Kalau kita melihat bahwa memang pada dasarnya benar yang kita bilang, Betul. soal dopamin itu yang Iya, membuat candu. betul. Dan itu sudah tidak bisa kita tolak karena itu sudah menjadi kehendak zaman, Betul. teknologi yang pesat. Nah, di hadapan teknologi, anak muda ini harus mampu beradaptasi. Oke, Nah, karena kalau dia tidak mampu beradaptasi, dia akan tergilas, dia akan hilang gitu. betul. Salah satu kekurangan tadi yang penting kan kita terpapar gadget tiap hari, Iya, kita harus punya kendali yang kuat untuk meskipun kita terpapar, kita harus sadar untuk mengembangkan diri. oke. Itu satu Bang. Betul, betul, Yang betul. kedua,
memang tidak bisa kita pungkiri apa yang menjadi fitur-fitur di media sosial yang tersalur melalui sistem kita di platform media sosial, Iya, Grab, iya. GrabFood, GoFood, Betul, betul, itu betul. kan membuat kayak makanan cepat saji tersaji dengan secara instan, Betul, cepat, yang betul. membuat teman-teman malas keluar pergi beli gitu ya. Cocok. Jadi Cocok. kekurangan anak muda hari ini, eh, dia tidak mampu menggenggam kuat dirinya dalam hal mengendalikan dirinya. Betul, Yang kedua, sangat berpikir instan betul. Sangat karena berpikir instan. adanya kondisi teknologi yang sangat maju Iya, yang membuat dia tergilas sendiri dan lupa akan dirinya gitu. Contoh betul. di bidang pendidikan Bang, Iya, kayak gimana itu? ChatGPT misalkan dan Iya, AI iya, kan ini kemajuan. betul. Kalau masuk di dalam dunia pendidikan bisa dianggap sebagai transformasi karena semua data bisa didapat dengan simpel. Betul, Tapi kalau teman-teman anak muda tidak memahami apa substansi daripada yang dia cari di ChatGPT, betul, tidak tertambah di sini. betul, Jadi yang ada hanya apa ya, hasil dari ChatGPT itu. betul, Jadi betul. dia tidak bertambah secara kapasitas. Iya, iya, Nah, iya. bagi saya dalam kekurangan-kekurangan ini harus dibungkus bahwa anak muda Iya, mesti sadar untuk dia paling utama itu mengendalikan dirinya. Jadi harus ada kekuatan personal, iya, keinginan yang kuat, kehendak yang iya. kuat untuk dalam paparan media sosial hari ini kita harus sadar dalam pengembangan diri Bang Agang. Betul. Termasuk Bang Wajib. Agang tadi itu Betul. yang soal-soal marketing digital. Marketing, digital Yes, marketing, digital marketing. tentang skill dan lain-lain Yes. semuanya gitu. Makanya saat ini tuh sebenarnya dilema juga. Oke. Dilema juga karena di lain sisi perkembangan teknologi sangat luar biasa, Oke. tapi yang harus digarisbawahi sama teman-teman, makin banyaknya perkembangan, makin banyak opportunity, Makin banyak peluang. makin banyak peluang. Oke. Tergantung dari teman-teman, seperti Apakah banyak dia apakah mau apa namanya dimanfaatkan dimanfaatkan peluangnya itu atau jadi penonton. jadi penonton? Jadi Betul. ada dua pilihan Ada ini, dua Bang. pilihan ini, Menjadi pelaku. atau menjadi penonton. Yes. Makanya yang mau jadi pelaku ya harus memang siap survive Oh, mantap, mantap. dengan belajar, Ya, improve skillnya dan ya. lain-lain. Karena saya tuh salah satu idola saya itu dengan konsep pemikiran itu Timothy Ronald. Timothy Ronald. Timothy Ronald Ini ya yang punya ke yang sering bahas tentang kripto Wah, investasi dan lain-lain gitu. itu usia berapa itu ya? Masih 23 lah dia itu. Masih muda sekali. Tapi Ya. aset value cash-nya itu sudah 1 triliunan. Ya, semoga kita Amin, bisa amin, sampai di sana amin. ya, Bang. Tapi saya banyak belajar konsep berpikir sama dia, Oh, sama Timothy Ronald. yes. Termasuk dia bilang kita beruntung sebenarnya lahir di Indonesia. Ya. Gitu. Dan dia bilang pun seandainya saya lahir di Cina, mungkin saya bukan siapa-siapa. Tapi karena saya lahir di Indonesia, banyak orang yang tidak mau jadi pelaku, Yes. cuman mau jadi penonton dan netizen di sosial media. Ya. Jadi saya bisa jadi seperti ini. Jadi teman-teman kembali ke topik tadi. Jadi apa konklusi yang Bang Agan dapat di situ? Konklusi yang saya dapat di situ ya teman-teman sisa mau pilih jadi pelaku atau penonton. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya harus siap survive buat teman-teman semua di situ. Masalah besar ini kalau anak muda tidak Betul. mau menjawab tantangan hari ini Bang Agang. Betul banget. Tapi bagi saya Bang Agang, Iya. misalkan tadi kan kita mengatakan bahwa anak muda hari ini ada dua cara pandang yang harus dia peroleh Oke. di hadapan kepesatan teknologi. Betul. Pertama adaptasi. Adaptasi. Dia harus mengadaptasikan dirinya karena hari ini platform media sosial makin pesat. Oke. Anak muda harus mengembangkan dirinya. Kalau dia punya skill tulis menulis, dia banyak menulis melalui itu. Betul. Kalau dia suka konten kreator, dia banyak keluarkan idenya di situ. Betul. Untuk meningkatkan kapasitasnya. Betul. Artinya apa Bang Agang? Adaptasi yang saya maksud ini, teman-teman harus menggunakan tools, menguasai tools hari ini untuk dia bisa memunculkan dirinya, dikenal secara umum, betul, berdasarkan potensinya. Betul. Adaptasi. Yang kedua, antisipasi. Kayak gimana itu Bang? Kenapa kita penting menyadari tentang antisipasi? Iya. Karena perubahan itu terjadi dengan cepat Bang. Betul banget. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita tentu akan hilang. Jadi penonton terus. Nah, poin untuk sampai ke antisipasi itu, kita harus paling pertama itu semangat belajar. Betul banget. Kita harus punya rasa ingin tahu dan terus belajar dan belajar. Betul. Yang kedua, untuk kita mengantisipasi, kita harus kenali diri kita hari ini, potensi apa yang kita miliki. Betul. Lalu kita kembangkan. Betul banget Bang ya. Betul banget. Oke, saya bisa satukan
topik juga seperti yang Bang Yaya bilang barusan. Yes. Sebenarnya skill itu tidak harus di digital marketing, teman-teman. Iya. Itu cuma based on my experience, Iya. gitu. Basic dari pengalaman saya pribadi. Yes. Tapi kalau bicara soal skill, luas banget. Yes. Teman-teman yang jago nulis, perdalam soal Ya, literasi tulisan kalian. Yes. Teman-teman yang jago editing video, editing foto, take Perdalam video, di situ. perdalam di situ. Ya. Teman-teman yang jago public speaking, jago perdalam di situ. Gaskan di situ. Gaskan di situ kan. Makanya saya bilang apapun bisa jadi uang zaman sekarang. Iya, iya. Tergantung dari teman-teman mengasah skill itu dan menjual. Iya. Nah, sama ada dua poin paling penting menurut saya. Yes. Salah satu skill yang harus teman-teman punya. Oke. Kadang kita punya skill tapi kita lupa dua cara ini. Apa itu Bang Egan? Yang pertama, public speaking. Public speaking. Komunikasi itu sangat penting sekali, teman-teman. Yes. Bagaimana cara kita komunikasi, tutur katanya kita, Ya. kira-kira orang paham gak apa yang kita maksud. Ya. Saya juga masih belajar soal itu, Bang Oke. Yaya. Tapi setidaknya kita punya basic untuk itu. Sadar. Untuk belajar tentang komunikasi. Oke. Itu penting banget. Oke. Yang kedua, teman-teman, negosiasi. Negosiasi. Sebenarnya hari-hari kita itu hidup dengan negosiasi. Apalagi saya lahir dari jurusan manajemen konsentrasi marketing. Yes, yes, yes. Every day is marketing, bro. Iya. Kita ketemu pacar, Oke. itu kita menawarkan diri bahwa kita sebagai laki-laki yang paling baik. Oke. Kita ketemu orang tua, bagaimana kita bisa jadi anak yang paling baik. Itu Ya. menawarkan diri. Itu marketing, bagaimana kita mempromosikan diri. Makanya kalau bisa teman-teman perdalam tentang skill negosiasi. Komunikasi bagus, negosiasi dapat. Apapun skillnya kalian, Yes. pasti sangat mumpuni. Betul sekali Bang. Saya Serius, sepakat banget itu tadi yang tentang negosiasi. Bang. negosiasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa era sekarang memang Betul. adalah era kolaborasi. Betul banget, Bang. Nah. Ya, betul banget. Karena kita bakal bisa mencapai tujuan yang besar. Iya. Kalau misalkan apa yang Abang Agang miliki, keterampilan Betul. apa, juga misalnya collab dengan yang saya miliki juga misalkan. Betul, Kemudian betul. kita menciptakan satu bentuk usaha atau apapun Betul, itu, kita betul. akan gampang meraih itu Bang. Cocok banget. Karena dibungkus dengan masing-masing keahlian kita. Betul. Nah. Bahkan saya punya analogi simpel, Bang. Ya. Yes. Ini analogi gitu. Yeah. Ini analogi simpel. Ada si A. Ya. Dia itu punya skill cuma 50%. Oke. Oke, tapi negosiasi dianya jago. Bagus. Si B, Ya. skillnya 100%. Tapi kurang di negosiasi. nah, Kira-kira yang dapat project siapa? tentu ini yang si A sih. Betul banget. Karena dia punya negosiasi. Dia punya keterampilan. Keterampilan komunikasi, negosiasi. Akhirnya Iya. apa? Skillnya makin tertuju. Hmm. Makin di tapi pasti ini yang jago negosiasi. Skillnya mungkin awalnya 50%. Yes. Tapi karena sering negosiasi, akhirnya dia lihat loyalitas pelanggannya kayak gimana dan lain-lain, pasti dia improve kan. Ya. Nah, 50% itu pasti naik statistiknya. Ya, 50, 60, 70. Tapi yang 100% tadi gara-gara tidak dapat project, tidak Ya. dapat klien, statistiknya malah menurun. Gitu. Makanya saya bilang bagaimana teman-teman bisa belajar itu, skill dapat, belajar komunikasi sama negosiasi. Berarti era sekarang selain adaptasi, antisipasi, kita harus sadar tentang kolaborasi. Kolaborasi, betul banget Bang Yaya. Betul banget. Ya, Oke. ya. Apa ya? Saya masih ingin mengulik lebih jauh sih Bang Agang. Tentang apa itu? Memang kita kan tadi bicara bahwa sebenarnya soft skill ini umum. Oke, umum. Makanya memang harus ada dua yang dikembangkan oleh anak muda. Oke, apa itu? Soft skill Ah, dan hard skill. oke, Nah. hard skill. Kita beda lagi. Nah, kalau kita bicara tentang soft skill kan bicara tentang kepemimpinan. Iya, Bicara tentang inisiatif, apa Iya. yang ada dalam diri kita. betul. Bicara tentang kemampuan negosiasi. Betul. Bicara tentang kemampuan public speaking. Betul. Kemampuan kita menyampaikan ide Betul, yang betul. berdampak dan kemampuan tulis menulis. Betul. Kemampuan ngedit. Nah, Iya, itu kan bisa dikatakan sebagai soft skill. betul tuh. Nah, kalau kita bicara tentang hard skill kan sesuatu yang katakanlah bagaimana kita bisa mampu ngetik-ngetik, Mengerjakan sesuatu. mengerjakan sesuatu yang teknis gitu. Ya, betul, betul. Jadi teman-teman memang harus kompleks. Harus Selain kompleks. dia tingkatkan dirinya, kembangkan dirinya, potensi apa yang dimiliki, Betul. dia harus juga mampu mengerjakan hal yang sifatnya teknis praktis. Oke. Kedua itu betul. Bang. Bagaimana Betul. menurut Anda? Kalau saya sangat-sangat setuju itu. Oke. Karena kadang soft skill sama hard skill itu jalan beriringan sebenarnya. Oke. Karena kadang kalau kita terlalu jago di soft skill tapi nggak punya hard skill, Yes. itu jatuhnya
bad portofolio kalau Dan menurut saya. kita mungkin nggak bakal ngelakuin apa-apa gitu ya. Iya, enggak Karena kebanyakan kita kan kalau mau ngerjain sesuatu harus ada proposal gitu. harus Nah, ada kita harus proposal. bisa buat proposal melalui Betul. ketik mengetik. Ketik mengetik. Nah, Termasuk kalau ini kan Bang Yaya berangkat dari dunia literasi. yes. Termasuk cara kepenulisan yang baik Ya, dan benar ya, gitu. Karena itu kan masuk di CV portofolio ya nanti. benar Salah Bang. satu yang dilihat dari situ kan. Ya, Dan memang kalau saya soal soft skill sama hard skill sangat sangat dibutuhkan, yes. harus berjalan iringan bareng gitu. Atau bagaimana dari Bang Yaya? Ya, kalau saya mandangnya memang eh, saya suka ngamatin organisasi sih Bang. Oh iya iya, iya. Kayak Misalkan gimana tuh? misalkan teman-teman di organisasi memang ini kan mereka banyak diajar tentang bagaimana membuat proposal. Ya, Tapi pada dasarnya eh, mereka kadang-kadang itu tidak diajarkan bagaimana teknik-teknik pembuatannya itu. ya, betul betul betul. Tapi apa sih? Ah, Maksudnya sudah berapa lama kita ini bicara ya? kita Tidak. cek dulu, kita cek dulu. Tidak. Kalau begini Bisa Bang jadi kan foto gitu. kita lanjut aja toh. Maksudnya Ah, kita itu kan tadi pembahasan. skill. Kita bisa lanjut lagi nanti kalau Bang Agang sudah ada di Jogja atau di Oh, mana kita bisa lanjut secara online bisa banget, bisa banget. untuk sesi keduanya Bisa kan. banget, bisa Nah, banget. nanti Kita pakai Zoom, kita pakai Zoom betul atau betul. pakai Google Meet. Bisa Banyak juga. platform yang bisa kita gunakan Betul betul untuk betul. tetap kita bisa tektokan gitu ya. Betul. Soal-soal pengembangan diri anak muda. Video call juga baru kita edit jadi konten itu keren Boleh banget. juga Bang. Gitu. Nah, jadi apa sih pesan-pesan Bang Agang untuk anak muda hari ini dalam mempersiapkan dirinya di masa depan di dalam Betul. ya paling tidak dalam menghadapi tantangan anak muda masa gini. Apa pesan anak muda? Oke, Apa pesan Bang Agan untuk anak muda hari ini? pesan dari saya pribadi sebenarnya kembali ke topik awal bahwa saya juga belum siapa-siapa, saya Oke. masih berproses. Oke. Tapi suatu saat ya insya Allah semoga jadi sesuatu Oke. juga. Oke. Gitu. Makanya bagaimana nanti Oke. pesan terakhir saya adalah lebih ke skill teman-teman harus mumpuni Oke. supaya bisa survive jangka panjang. Kadang Oke. kayak gini teman-teman. Saya mengakui bahwa kita sebagai anak muda itu kadang kaya logika tapi miskin logistik. Oke. Itu gagasan kita banyak bet gitu. Gagasan di Oke, lanjut. kurang tahu di mana tadi. Dari situ, Bu. Nggak, bukan nggak jatuh Ji. Oh di situ Ki. Iya. Oke. Lanjut dulu sedikit, Iya. Bang. Oke. Penutupnya kita kalau tag. Oke. Pesan terakhir saya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa teman-teman untuk punya skill yang mumpuni supaya bisa survive. Oke. Apalagi semboyannya kita anak muda itu kita kaya logika tapi miskin logistik. Oke. Gagasan banyak dan lain-lain tapi kita tidak punya logistik. Oke. Nah, bagaimana saat ini anak-anak muda semuanya, bagaimana kita bisa memperkaya logistik, Oke. kaya juga logika. Oke. Dengan apa itu? Dengan skill yang mumpuni. Dengan skill yang mumpuni. Apalagi dengan sumber informasi yang banyak sekarang, teman-teman bisa memperdalam skill untuk survive nantinya. Yes. Apalagi saat ini salah satu yang mau saya bilang adalah kalian teman-teman bisa kok fokus kuliah silakan, fokus organisasi silakan, kuliah rapat silakan, kupu-kupu lah istilahnya kan. Gitu. Tapi jangan lupa juga salah satunya ada juga yang suka kuda-kuda juga. Oke. Kuliah dagang bagus juga seperti itu. Gitu. Malah lebih mempertajam skill jualannya. Yes. Nah, cuman yang mau saya kritisi ini kadang ada beberapa mahasiswa yang berputar di situ-situ terus sampai dia lupa punya skill gitu toh. Akhirnya selesai sarjana dia enggak tahu mau ngapain. Wah, gitu. Itu musibah itu kalau musibah. Makanya pesan saya jangan lupa teman-teman selesai sarjana, selesai SMA wajib punya skill untuk survive. Oke, thank you Bang Agang. Keren sekali. Konklusi di akhir mungkin sama-sama kita ini bahwa memang pada dasarnya anak muda harus sadar tentang potensi dirinya. Betul. Untuk dia kembangkan dirinya. Betul. Dan semua elemen harus sadar untuk membantu anak muda ini. Paling tidak menciptakan untuk pemerintah mungkin ya. Dia harus menciptakan ruang aman. Ruang aman, ruang nyaman, ruang di mana anak muda ini bisa mengakses tempat secara fisik untuk dia mengembangkan dirinya. Betul, betul. Nah, dibutuhkan sebenarnya memang kalau pemerintah dibutuhkan itu seperti taman bermain. Betul. Yang punya luas sebanyak 30% lah di dalam kota ini. Betul.
untuk anak-anak bisa mengembangkan ide kreatifnya. Betul, Itu poin betul. penting. Betul. Tapi kalau kita melihat bahwa memang di hadapan teknologi, Bang Agang, Iya, anak muda hari ini harus punya kemampuan adaptasi. adaptasi. Adaptasi itu dia harus menggunakan segala bentuk platform media sosial Iya, untuk mengembangkan dirinya. betul Tidak banget. cukup hanya adaptasi. Yang kedua antisipasi. Antisipasi. Antisipasi ini dia harus belajar terus untuk dia mengembangkan dirinya dan mempersiapkan dirinya di masa mendatang. Betul, betul. Nah, ada beberapa poin-poin sih bahwa selain sadar tentang pengembangan diri, Bang Agang, Iya, yang kedua, era ini era kolaborasi. betul. Kita harus kerjasama untuk mencapai tujuan yang besar. Betul banget, Nah, Bang. tidak cukup sampai di situ, Bang. Apalagi Yang ketiga nih yang paling penting, networking. networking, betul, Nah. betul, betul. Nah, Iya, yang ketiga, oke. yang ketiga ini penting banget, Bang. Iya. Networking. Networking. Nah, karena di networking ini Iya, kita akan, ya saya kenal Bang Agang karena kemampuan kita untuk saling komunikasi, komunikasi berjejaring. Nah, itu berjejaring, penting sekali, Bang Agang. relasi, penting. Relasi poinnya. Jadi adaptasi, antisipasi, relasi, kolaborasi, kolaborasi, networking. networking. Oke, saya pikir cukup, Bang Cukup, Agang. oke. Terakhir, Makassar Voice. anak Makassar Voice itu Itu poinnya. poinnya. Thanks.